Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi untuk membahas tentang Olimpiade Paris 2024 yang sedang viral di media sosial. Namun sebelumnya kita akan mendengar kesaksian terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Mei. Silahkan maju ke depan. Mic-nya mana tadi? Ya, kita akan dengar kesaksiannya. Bisa dilepas sepatunya, naik ke atas. Ya, mari silakan. Ya. Salam Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya akan bersaksi selama yang saya perjuangkan untuk anak saya. Anak saya lahir 2026. Ini 2006 mau sekolah TK, tapi umur hampir 4 tahun saya titipkan di Trisula. Setelah mau 1 tahun kita pindah ke Jakarta, dan mulai itulah permasalahan sampai kemarin baru saya merasakan sangat-sangat bersyukur. Karena saya mengupayakan anak saya ini jarang ngomong. Jangankan ngomong, senyum aja nggak pernah. Saya sebagai orang tua, saya harus berjuang, saya harus bagaimana dan harus bagaimana. Berjalannya waktu singkat kata dari umur 4 tahun sampai 10 hari kemarin, anak saya bisa cerigis, bisa bersukaria, dan semuanya yang positif. Saya berterima kasih dengan remaja youth, Kevin, Salom, Beauty. Dengan adanya Sisil masuk ke youth, saya bisa melihat semakin dia berubah, dan sampai saat ini dia terigis. Walaupun tadi masih dipaksa dengan gurunya untuk membaca yang lalu, keyakinan yang lalu, dikasih uang 100.000. Tapi anak saya tetap tidak mau, dinaikkan lagi 150, dia tetap kokoh. Dengan dia berdoa, Bapak Yahweh kokohkan iman saya, terus, dan terus akhirnya pulang. Dan tidak menangis, tidak dengan wajah murung lagi. Dia tetap happy, dia tetap percaya diri. Itu kesaksian saya, sangat-sangat bersyukur dia sudah bisa tersenyum, dia bicara bahkan cerigis melebihi 14 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang Olimpiade Paris. Ini sekarang sedang rame, sedang viral di mana-mana. Dan pesannya, olahraga ini melecehkan orang Kristen. Tetapi saya akan memberikan gambaran atau penerangan yang sedikit agak berbeda, karena saya meninjau dari sudut pandang Ibrani, saudara-saudara. Olimpiade Paris ini diadakan pada tanggal 16 Juli yang lalu. Pertunjukan pembukaan yang menghebohkan dunia hanya ulah satu orang yang punya ide untuk melecehkan iman orang lain. Siapakah orang tersebut?
Inilah dia orangnya atau sutradara Olimpiade Paris. Namanya adalah Thomas Joly. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita cermati opening ceremony ini syarat dengan kode-kode agenda mata satu yang akan segera terjadi. Seperti dulu, saudara ingat nggak ya, Olimpiade yang menampilkan ranjang rumah sakit atau tempat tidur rumah sakit, ingat nggak? Kalau nggak salah di Beijing atau di mana, lupa saya itu. Pernah saudara lihat? Ya. Dan itu kejadian semua, saudara-saudara. Tapi saya lihat di YouTube sudah nggak ada, ya, seremoni itu hilang semua, sudah saya coba cari, nggak ada, saudara-saudara. Tapi itu sudah terjadi. Nah, di acara ini juga terungkap, yaitu adanya replacement theology dari pola Ibrani masuk ke pola Yunani. Saya ingin ajak saudara untuk bersama-sama mencermati dan membahas satu persatu. Kita akan lihat terlebih dahulu tanggapan dari Paus Francis. Ini tokoh Katolik ya. Dikatakan itu yang bawah warna kuning sudah saya terjemahkan. Semangat Olimpiade dan Paralimpiade yang autentik merupakan penawar tragedi perang dan cara mengakhiri kekerasan. Semoga olahraga membangun jembatan, meruntuhkan hambatan, dan membina hubungan damai. Nah, jadi tanggapan dari Paus itu fine-fine saja, saudara. Nggak bermasalah. Tapi kalau saudara lihat gambar di sebelah kanan, waktu obor Olimpiade dinyalakan, itu dinyalakan oleh seorang waria, ya. Dan upacara tersebut dibagi beberapa bagian. Ada penyanyi Lady Gaga dan juga Celine Dion, juga seorang penulis topeng yang mewakili Joan of Arc yang menunggangi kuda mekanik di Sungai San dan membawakan juga lagu Imagine-nya John Lennon, melibatkan piano yang menyala. Elemen dari upacara pembukaan adalah penghormatan terhadap Mede Perancis yang diadakan di jembatan di seberang Sungai San, melibatkan waria dan model transgender. Jadi ini syarat dengan pelecehan dunia iman kita, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat gambaran apakah perempuan yang kepalanya terpisah. Kalau saudara lihat di bagian kiri bawah, itu ada seorang yang kepalanya terpisah. Itu sebetulnya adalah gambaran dari Mary Antoinette yang merupakan ratu terakhir yang melindungi gereja Katolik sebelum revolusi Perancis yang memenggal para pendeta dan gereja dinodai dengan mengirim pelacur menari di atas altar dengan adegan-adegan mesum. Nah, ini adalah wujud, kita perlu lihat sejarah ke belakang terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi opening ceremony kemarin itu betul-betul syarat dengan kode-kode rahasia yang mereka sudah tampilkan. Walaupun saya melihat bahwa panitia opening ceremony dan Olimpiade kemarin sudah meminta maaf, tetapi spirit itu sudah muncul, saudara-saudara. Sebelum revolusi Perancis, ya, itu terjadi pembantaian para pendeta dan pengusiran umat Yahudi yang sangat mengerikan sekali. Nah, kita coba mundur sedikit tentang
sejarah yang pernah terjadi di Perancis, saudara-saudara. Yang pertama yaitu pengusiran tahun 1182 oleh Raja Philip II Agustus, mengusir orang Yahudi dari wilayah Perancis dan menyita properti mereka. Namun mereka diizinkan kembali beberapa tahun kemudian dengan syarat membayar pajak khusus. Jadi kalau saya pikir ini rajanya merampok orang Yahudi, saudara-saudara. Mentang-mentang dia punya kekuasaan tinggi, sehingga orang Yahudi diusir keluar, seluruh properti, perumahan, harta disita semua. Ini jahat sekali, saudara. Ya, kemudian di tahun 1306 ada raja yang bernama Philip IV atau Philip the Fair mengusir semua orang Yahudi dari Perancis dan menyita kembali harta mereka. Mereka diizinkan kembali pada tahun 1315 oleh Raja Louis ke-10. Sekarang pertanyaannya, mengapa ya orang Yahudi selalu jadi sasaran dan diincar hartanya oleh orang-orang yang iri hati? Penganiayaan iman itu luar biasa di Perancis, saudara-saudara. Kemudian kita lihat sejarah lagi, yaitu pengusiran di tahun 1394. Raja Charles VI memerintahkan pengusiran semua orang Yahudi dari wilayah kerajaan Perancis. Pengusiran ini berlangsung hingga abad 18. Ketika revolusi Perancis membawa kebebasan beragama dan hak-hak sipil kepada semua warga negara. Jadi di Perancis itu spiritnya mengerikan sekali. Bahkan sampai hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita kembali ke Olimpiade agar tidak melebar kemana-mana, Bapak Ibu. Nah, sekarang ya dimatikan betul. Kalau saudara lihat, itu di situ ada gedung dan ditaburi dengan pita-pita atau kain merah. Apa sebetulnya itu? Itu adalah gambaran darah yang mengalir di gedung-gedung mewah, gambaran dari pembantaian massal yang sangat sadis yang pernah terjadi di Perancis, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat, ya, Paris 2024, ini saya terjemahkan ya. Internet mengecam Olimpiade Paris karena parodi perjamuan terakhir yang sadar dalam upacara pembukaan. Upacara pembukaan Olimpiade Paris menghadapi reaksi keras karena parodi perjamuan terakhir yang kontroversial, masalah teknis, dan pertunjukan yang diguyur hujan. Nah, ini terjemahan yang saya coba baca dari teks yang ada di atas dan di bawah itu, saudara-saudara. Nah, apa saja isi dari parodi itu? Kalau kita lihat di situ ada semacam pelecehan terhadap gambar atau lukisan dari Leonardo da Vinci, saudara, yang dikenal dengan The Last Supper. Ya, kalau saudara lihat, bahkan yang di atas sebelah kiri itu saya kolongin kuning, itu melibatkan anak kecil. Ya. Loh, sebetulnya kalau anak kecil ini mau ngapain? Ya, agak menggema. Mau ngapain ini anak kecil ada di situ, saudara-saudara? Ini sebetulnya adalah merupakan gambaran dari kebebasan segala sesuatu. Nah, saudara perhatikan tangannya, ini mengisyaratkan kalau ada Yesua yang lain juga bisa memiliki kasih. Ya, Bapak Ibu, ini kita mesti berhati-hati karena ada duplikat-duplikat kepalsuan yang tanpa kita sadari kita masuk ke dalam.
Saya ambil contoh seperti ini saja, gambar ini, The Last Supper. Selama ini gambar The Last Supper itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mau mencermati perjamuan malam terakhir Yesua, enggak duduk di meja begitu, saudara. Ya, jadi saya bilang ini ya keliru, tapi ya sudah. Orang mempercayai itu. Kemudian, siapakah sosok yang memerankan Yesua? Diperankan oleh seorang DJ atau disc jockey bernama Leslie Barbara Budge. Dia adalah seorang lesbian yang terkenal di Prancis. Dia menggambarkan dirinya sebagai aktivis cinta. Saudara lihat kode tangannya, itu membentuk hati. Ya. Dan perempuan ini adalah perempuan lesbian, saudara, yang cukup terkenal di Prancis. Kemudian, di upacara tersebut, muncul seorang yang menggunakan atribut wajahnya seperti itu dan tubuhnya berwarna biru, saudara. Siapakah ini? Tidak lain adalah Dewa Anggur. Ya, ini menampilkan seorang pria yang hampir tidak mengenakan busana dan dicat biru adalah Dewa Anggur yang membuat buah-buahan, kesuburan, pesta ekstasi, keagamaan, dan teater. Pesta ini adalah mewakili pesta pagan, atau kalau di Indonesia nyebutnya klenik gitu, yang terhubung dengan para dewa Olympus. Namun banyak orang yang percaya bahwa itu nampak pada sesuatu yang lain, khususnya lukisan terkenal Leonardo da Vinci yang berjudul The Last Supper. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara. Nah, ini menyatu ya antara duplikatnya Yesua dengan Dionysus. Dionysus ini adalah dewa anggur, saudara-saudara. Dewa anggur itu melecehkan ritual sakral perjamuan malam terakhir Yesua dengan murid-muridnya setahun sekali dengan suasana duka. Karena Yesua mau masuk dalam penderitaan di kayu salib. Dilecehkan dengan minum anggur setiap hari sampai mabuk. Dan pola ini sempat masuk ke dalam dunia kekristenan dengan penampilan wajah yang lebih rohani, sehingga maknanya bergeser dari aslinya. Yang kita semua dulu pernah melakukannya, yaitu apa, saudara? Halo? Perjamuan kudus, saudara. Ya, perjamuan kudus itu sebetulnya adalah ritual duplikat dari pemujaan dewa anggur. Orang-orang Yunani menulis banyak versi berbeda mengenai kisah dan asal-usul Dionysus. Namun dalam versi yang paling populer dalam hidupnya, dia atau Dionysus ini adalah putra Zeus dari istri yang bernama Semele, salah satu dari banyak kekasih Zeus di Thebes. Ini kok kayak berdenging ya, saudara? Ini kenapa ya? Enggak seperti biasanya. Mungkin saya bisa minta tolong untuk yang di rumah masing-masing, suara saya jelas enggak? Tolong dikasih komen. Bagian multimedia. Ini kok menggema banget, enggak nyaman di telinga saya. Ada yang kasih komen enggak? Bagus. Apa kecil? Kecil. Nah, tuh. Ayo diperbaiki dulu. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, testing. Ayo diperbaiki dulu supaya semua yang mengikuti dari berbagai penjuru dunia bisa mendengar. Testing 1, 2, 3. Kalau sudah suaranya besar tolong dikasih masukan ya. Semengung ini loh.
Sudah? Ada yang kasih komen? Testing, 1, 2, 3. Sudah? Apa? Apa? Agak gema. Aduh, piye iki? Ini saya juga dengernya nggak enak loh, ini gema banget ini di sini. Tes. Testing 1, 2, 3. Gema nggak? Ini masih gema loh ini. Tes 1, 1, 2, 3. Oh, sudah berkurang. Oke, saya kira kita ini ya, lanjut ya. Ya, tolong dipertahankan volumenya, jangan diubah. Walaupun di sini masih menggema, ya, it's okay. Ya. Ya, saudara, kita akan lanjut ya. Ya, ini kita mencermati opening ceremony itu syarat dengan kode-kode dari agenda mata satu yang akan segera terjadi. Nah, acara ini juga terungkap adanya replacement theology atau teologi pengganti. Tentu saja kalau kita tinjau dari sisi pola Ibrani, ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pola Helenisasi itu masuk, saudara-saudara. Helenisasi itu adalah meyunanikan semua aturan ritual yang ada di pola Ibrani. Itu diyunanikan. Nanti kita akan lihat secara mendalam, saudara-saudara. Ya, makanya dikenal dengan Helenisasi atau replacement theology. Mari kita cermati satu persatu. Sekali lagi saya akan bacakan bahwa upacara tersebut dibagi beberapa bagian. Ada Lady Gaga dan juga Celine Dion, orang yang bertopeng yang mewakili Joan of Arc yang menunggangi kuda mekanik di Sungai Sans dan membawakan lagu Imagine-nya John Lennon. Melibatkan piano yang menyala dari upacara pembukaan penghormatan terhadap Mede Prancis yang diadakan di jembatan dan di Sungai San, melibatkan waria dan model transgender. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat yang memerankan sosok Yeshua itu adalah seorang DJ atau disc jockey bernama Leslie Barbara Butch. Dia adalah seorang lesbian yang terkenal. Dia menggambarkan dirinya sebagai aktivis cinta. Kemudian muncul pula di situ Dewa Anggur. Ya, seorang laki-laki yang nyaris telanjang, badannya dicat biru. Nah, ini adalah gambaran dari Dewa Anggur Dionysus, saudara-saudara. Nah, ini dia. Dan Dionysus ini menyatu dengan gambaran Yeshua itu. Maka saya bilang ini pelecehan yang luar biasa. Ya. Nah, Dewa Anggur itu melecehkan ritual sakral perjamuan malam terakhir. Yeshua dengan murid-muridnya setahun sekali dengan suasana duka. Yaitu pasti karena sebentar lagi Yeshua akan ditangkap dan akan mengalami penyiksaan. Yeshua akan masuk penderitaan di kayu salib. Sehingga perjamuan malam terakhir itu begitu khidmat sekali, saudara-saudara.
Tetapi penderitaan ini dilecehkan dengan cara apa? Pemujaan dewa anggur yang dilakukan setiap hari sampai mabuk. Ini ritual ini sempat masuk ke dalam dunia Kristen. Dan kita akui dulu kita juga melakukan seperti itu tiap-tiap bulan minggu pertama perjamuan kudus, ya. Nah, itu sebetulnya adalah ritual duplikat dari pagan pemujaan dewa anggur, saudara-saudara. Nah, saya akan bacakan tentang siapa sebetulnya Dionysus ini. Dionysus yang dikenal sebagai putra Zeus adalah orang-orang Yunani, ya, atau orang-orang Yunani itu menulis begitu banyak versi berbeda mengenai kisah dan asal-usul dari Dionysus. Namun dalam versi paling populer dalam hidupnya, dia adalah putranya dewa Zeus yang bernama Semele. Itu istri dewa Zeus, karena dewa Zeus itu istrinya banyak, saudara-saudara. Salah satu dari banyak kekasih Zeus yang ada di Thebes. Istri Zeus yang paling terkenal itu sebetulnya bernama Hera. Ya. Dan istri Zeus yang bernama Hera ini cemburu karena mengetahui bahwa Semele itu hamil. Dia meminta Semele untuk memanggil Zeus dalam kemuliaan ilahi karena mengetahui bahwa hal itu akan terlalu berat untuk disaksikan oleh manusia manapun. Ketika Zeus muncul dalam wujud dewanya yang menggelegar, Semele begitu kewalahan hingga langsung terbakar. Tetapi bagaimana dengan anaknya yang belum lahir? Zeus dengan cepat menyelamatkan bayi itu dan disimpan di pahanya. Diumpetin di pahanya. Di sanalah bayi itu tinggal sampai ia mencapai kedewasaan. Ini berarti Dionysus dilahirkan 2 kali. Pertama dari ibunya yang sekarat, dan kemudian dari paha ayahnya. Masa kecil Dionysus yang bergejolak. Setelah dilahirkan, Dionysus tinggal bersama bibinya, yaitu Ino, atau saudara perempuan ibunya, dan pamannya Athamas. Sementara itu, istri Zeus yang bernama Hera masih marah karena Dionysus masih hidup dan mulai membuat hidup Dionysus dibikin sengsara. Hera mengatur agar para titan mencabik-cabik Dionysus. Namun nenek Dionysus yang licik, Rhea, menjahit potongan-potongan itu kembali dan menghidupkan kembali. Dan kemudian membawanya pergi ke Gunung Nisa yang terpencil dan misterius, di mana dia menjalani sisa masa remajanya dengan dikelilingi oleh bidadari gunung. Dionysus menemukan anggur setelah jatuh cinta. Sebagai seorang pemuda, Dionysus jatuh cinta dengan seorang satir. Satir itu adalah makhluk mitologi yang digambarkan setengah kambing dan setengah manusia. Bernama Ampelus. Ketika Ampelus meninggal dalam kecelakaan menunggang banteng, tubuhnya berubah menjadi tanaman anggur, dan dari tanaman anggur inilah Dionysus pertama kali membuat anggur, saudara-saudara. Dia merayakan pesta anggur setiap hari dan minum anggur sebagai kesenangannya dan dijadikan sebagai ritual khusus yang diikuti oleh manusia normal dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan seperti Dionysus, sang dewa anggur. Pola ini sempat masuk ke dalam dunia Kristen dengan dikemas lebih rohani sampai hari ini.
Makanya kita lihat ada orang melakukan perjamuan kudus tiap hari, tiap minggu pertama, atau mungkin hanya tiap ibadah saja. Itu sebetulnya bukan pola Ibrani, saudara. Tetapi ada pola paganisme, ada Helenisasi yang sempat masuk. Inilah yang disebut juga pola Helenisasi, mengubah format aslinya yang Yesua lakukan tiap-tiap tahun. Tapi disamakan dengan pemujaan dewa anggur yang dilakukan oleh penganut pagan yang melakukannya tiap hari. Ini jelas pelecehan. Jadi Helenisasi itu adalah memasukkan paganisme ke dalam pola Ibrani yang dikemas sehalus mungkin. Kita lanjut cerita Dionysus. Sementara itu, Hera mengetahui bahwa Dionysus masih hidup dan mulai memburunya lagi. Membuatnya hampir gila. Hal ini memaksa Dionysus menjalani kehidupan nomaden dalam pelarian. Dionysus menggunakan ini sebagai kesempatan untuk berbagi keterampilan membuat anggurnya dengan dunia. Saat dia melakukan perjalanan melalui Mesir, Suriah, dan Mesopotamia, dia mengambil bagian dalam beberapa kesialan, baik dan buruk. Dalam salah satu mitosnya yang lebih populer, Dionysus memberi Raja Midas sentuhan emas yang memungkinkan dia mengubah segalanya menjadi emas. Saya pernah menceritakan tentang kisah Raja Midas. Saudara pernah ingat atau tidak? Jadi Raja Midas ini adalah seorang raja yang haus kekayaan, saudara. Dia ingin supaya kerajaannya jadi emas, apapun jadi emas. Dan itu rupa-rupanya ada terlibat dengan dewa Dionysus ini, saudara-saudara. Jadi Raja Midas ini akhirnya diberikan kekuasaan, apapun yang disentuh menjadi emas. Dia sentuh tempat duduk, jreng, tempat duduknya jadi emas. Ya, sekali lagi ini mitos ya, saudara, enggak asli. Ya, karena mitos tapi dimasukkan ke pola Ibrani, saudara. Tapi tetap enggak bisa, ya. Kalau kita cermat, kita nggak bisa, saudara. Kemudian Raja Midas mau pegang istri, wah istrinya jadi emas, saudara. Ya. Kemudian dia mau minum, cangkirnya dipegang jadi emas. Isi-isi nih, saudara. Wah, dia bilang ternyata aku ingin kekayaan yang sangat besar, tapi apa yang saya pegang jadi emas sehingga saya jadi susah. Akhirnya dia menyesal, saudara-saudara. Nah, itu cerita dari Raja Midas. Kita kembali ke Dionysus, saudara. Akhirnya pada suatu hari Dionysus menikahi Ariadne, ya, seorang perempuan, seorang gadis cantik, Ariadne di pulau Aegea, Naxos, tempat mantan kekasihnya. Theseus meninggalkannya. Dionysus langsung jatuh cinta dan mereka segera mengawininya. Mereka kemudian memiliki beberapa anak yang bernama Oenopion, Thoas, Stapilos, dan Peparetus. Nah, akhirnya Dionysus kembali ke Gunung Olympus. Akhirnya pengembaraan Dionysus di seluruh bumi berakhir. Dan dia naik ke Gunung Olympus, di mana dia menjadi salah satu dari 12 dewa Olympus, yaitu dewa anggur. Bahkan Hera, musuh bebuyutannya, akhirnya menerima Dionysus sebagai dewa anggur. Setelah menetap di sana, Dionysus menggunakan kekuatannya untuk memanggil ibunya kembali dari dunia bawah untuk tinggal bersamanya di Gunung Olympus dengan nama baru Thyone. Dalam mitos Romawi, Dionysus menjadi bagus. Bangsa Romawi mengubah Dionysus menjadi karakter bagus
yang juga merupakan dewa anggur dan jadi simbol kegembiraan dan kasih. Wah, ini dimirip-miripke ya saudara. Seperti orang Yunani. Orang Romawi mengasosiasikan bagus dengan pesta liar dan sering digambarkan dalam keadaan mabuk sambil memegang segelas anggur. Bagus bahkan mengilhami kultus Romawi, Bacchanalia, serangkaian festival yang riuh dan memberontak yang diisi dengan musik, anggur, dan kesenangan hedonistik. Ini sangat berbeda sekali dengan ritual seder Pesah yang penuh hikmat dan Yesua mau masuk menggenapi penderitaannya melalui jalan salib yang sangat mengerikan. Dari sumber inilah muncul kata Bachanalian. Saat ini yang digambarkan pesta atau pesta mabuk-mabukan. Kita harus kembali ke format aslinya. Jangan asal memakai logika. Memang ada orang yang berkata begini, saudara. Saya pernah mendengar ada orang begini. Loh, Pak Lukas, saya itu punya penyakit, tapi dengan perjamuan kudus, saya sembuh loh Pak. Nah, saya juga mengatakan, ada orang juga mempunyai penyakit, dan dia ikut perjamuan kudus, kok tidak sembuh? Jadi yang menyembuhkan itu perjamuan kudus atau iman? Iman, saudara. Bahkan dulu ketika kita masih melakukan perjamuan kudus, ada seorang tante-tante, saya lupa itu yang saya baptis di kolam pisangan pagi-pagi itu. Saya lupa namanya, masih ada family sama Kohbowa ya, dia sudah meninggal cukup lama. Setiap perjamuan kudus itu anggurnya dibawa pulang, saudara-saudara. Lah saya bingung. Saya tanya, loh tante, kok anggurnya nggak diminum kenapa? Oh ini buat boreh. Kalau kaki saya itu sakit, saya borei pakai, atau borei itu apa namanya? Dilumuri, ya dilumuri pakai anggur. Terus saya tanya, sembuh nggak tante? Enggak. Loh, ini bagaimana saudara? Jadi yang menyembuhkan itu bukan perjamuan kudus. Betul nggak Bapak Ibu? Karena menurut firman Tuhan, yang menyembuhkan itu adalah iman. Faktanya banyak orang yang perjamuan kudus dan tidak sembuh. Mana buktinya kalau iman? Saya bacakan. Matius 9 ayat 22. Dan Yesua setelah berpaling dan memandangi dia berkata, teguhkanlah hatimu nak, imanmu telah menyembuhkan engkau, dan sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Yesua tidak berkata, teguhkan hatimu nak, perjamuan kudus telah menyembuhkan engkau. Enggak ada, saudara. Sampai di sini paham? Ya. Markus 5 ayat 34. Dan dia berkata kepadanya, nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai dan jadilah sehat sempurna dari penyakitmu. Lukas 8 ayat 48. Ini harus ada bukti, saudara. Dan dia berkata kepadanya, anakku, tenanglah. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dalam damai sejahtera. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 42. Dan Yesua berkata kepadanya, melihatlah imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi kesembuhan-kesembuhan itu tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang masa kini yang bilang dengan perjamuan kudus saya sembuh. Itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Apalagi kita tahu bahwa ternyata itu adalah duplikat paganisme dari pemujaan dewa anggur, saudara. Nah, jika sumber penyembuh itu adalah perjamuan kudus, Yesua hanya akan suruh orang melakukan perjamuan kudus, tidak perlu pakai iman. Dan ayatnya akan berubah dari imanmu menyembuhkanmu
menjadi perjamuan kudus yang menyembuhkanmu. Paham Bapak Ibu? Ini saya harus terangkan. Karena kalau pola ini tidak saya kembalikan ke pola aslinya, wah bisa kebelanderang terus saudara. Ya. Apalagi kalau perjamuan kudus itu dikaitkan dengan rapture, itu jelas salah besar dan tidak pernah ada ayatnya. Jika perjamuan kudus itu bisa menggantikan iman, berarti tidak perlu Tuhan memberikan karunia iman. Ingat, ada 9 karunia Roh Kudus di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan. Dan kepada orang lain oleh roh yang sama, iman, dan kepada yang lain oleh roh yang sama, karunia-karunia menyembuhkan. Jadi antara menyembuhkan dan iman itu berbeda, saudara. Dibedakan ya, tapi tidak dikatakan karena perjamuan kudus. Nggak ada, saudara. Penyesatan ini sudah saatnya dihentikan dengan pemahaman dan pengetahuan akan ragi Helenisasi yang sudah mulai dari abad 4 sebelum Masehi oleh seorang yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung. Dan kita harus kembali ke format aslinya tanpa gengsi. Dulu kita juga melakukan, ya, bahkan tim perjamuan kudus sudah pamer sama saya. Nanti perjamuan kudus bulan depan kita punya seragam baru. Saya bilang bulan depan nggak ada perjamuan kudus. Kita pakai pola Ibrani, yaitu setahun sekali. Lalu saya sedikit menerangkan dan mereka bilang ya sudah, kalau memang itu sebuah kebenaran ya kita lakukan saja. Nah ini bagus saudara ya, artinya mempercayakan gembalanya. Nah kita lanjut saudara-saudara. The Last Supper untuk pemujaan si dewa anggur Dionysus putra Zeus dari anaknya Simele, ya istri Zeus yang lain selain Hera. Kita lanjut. Ritual perjamuan kudus setiap hari ini sebenarnya adalah upaya untuk memasukkan pola Helenisasi atau istilah teknis untuk menggambarkan proses perubahan kultural yang terjadi sekitar abad ke-2 sebelum Masehi hingga paruh abad pertama Masehi, di mana pengaruh kebudayaan Yunani termasuk hal cara hidup sangat dominan, memasukkan pagan ke dalam kerohanian yang bersumber dari Yahudi sehalus mungkin. Inilah yang disebut replacement theology. Makanya kita tidak mau memasukkan istilah Hades yang juga mengandung pola paganisme yang masih dipakai sampai sekarang dalam dunia kekristenan. Saudara pernah dengar kata Hades bukan? Dalam dunia kekristenan itu terkenal. Hades itu dianggap sebagai kayak neraka begitu. Padahal itu mengandung paganisme, saudara. Makanya kita juga tidak mau pakai istilah Hades. Ya. Kembali ke masalah memecah-mecahkan roti. Kalau saudara baca di dalam teks Ibrani, ya, memecahkan roti atau disebut dengan Bet Siat Halechem adalah sebuah tradisi sosial berupa makan-makan dalam kehidupan keluarga Yahudi sampai sekarang. Jadi dalam kitab Maases Lihim atau Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai 11 itu bukan bicara tentang sakramen, tetapi tradisi perjamuan kasih seperti yang biasa kita lakukan. Ya, selesai ibadah, ayo kita makan-makan. Nah, itu seperti itu kira-kira saudara. Loh, kenapa kok roti? Ya, karena makanan utamanya adalah roti. Seperti di Indonesia. Di Indonesia ini saya pernah membaca makanan pokoknya adalah nasi. Itu yang mempromosikan Soeharto, saudara, Presiden Soeharto. Tapi dulunya itu masing-masing.
ada yang pakai singkong, ada yang pakai sagu, macam-macam saudara. Tapi sekarang disatukan, begitu. Kemudian ini adalah gambaran dari perjamuan seder Pesah yang sebenarnya. Ini kenapa 11 orang saudara? Karena Yudasnya sudah keluar dari grup, ya, dari kelompoknya Yesua. Nah, sekarang coba saudara teliti. Kita lebih teliti lagi, ya. Dengan cermat, jangan asal ikut-ikutan. Semua ada polanya. Pertanyaannya adalah, apakah orang Yahudi itu memakai pakaian seperti gambar yang ada di sebelah kiri? Tidak, saudara. Orang Yahudi itu pakaiannya ya sebelah kanan bawah. Modelnya seperti itu. Duduk lesehan, gitu ya. Nah itu. Kita lanjut. Nah ini yang tadi saya katakan kita tidak bisa lagi pakai kalimat atau kata Hades. Tapi lebih baik kita menggunakan kata Sheol. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Hades di mitologi Yunani itu ada anjing penjaga yang berkepala 3. Namanya Cerberus. Ya, maka di situ tertulis Cerberus the Hellhound. Hellhound itu neraka, saudara. Makanya disebut sebagai Hades. Ya, jadi kita nggak bisa lagi pakai kata Hades. Karena itu keluar dari konsep teologi Ibrani, saudara. Orang Ibrani tidak kenal yang namanya neraka dijaga anjing berkepala 3 itu nggak ada, saudara. Jadi kita harus kembali ke formatnya. Tapi kalau orang mau ngotot ya sudah silahkan saja, nggak apa-apa. Saya hanya memberi pengetahuan. Ya. Kemudian mana yang sesuai dengan kitab suci? Tangan terbuka atau tertutup? Nah, coba sekarang kita lihat sejenak ya. Apa namanya ayat-ayat itu? Coba kita buktikan ya. Kita kalau berdoa itu seharusnya tangannya dibuka atau ditutup. Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-54. Perhatikan, saya bacakan. Dan terjadilah ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan kepada Yahweh, bangkitlah dia dari depan mezbah Yahweh, dari berlutut dan menengadahkan tangannya ke langit. Kalimatnya apa? Menengadahkan tangan ke langit, saudara. Bukan ditutup. Kemudian Ezra. Kita lihat kitab Ezra. Ezra pasal 9 ayat 5. Dan pada waktu persembahan sajian petang, bangkitlah aku dari puasaku, dan dengan pakaian dan jubahku yang koyak aku berlutut sambil menengadahkan tanganku kepada Yahweh Elohimku. Perhatikan kata berlutut sambil menengadah tangan, saudara, menengadahkan tangan. Bukan ditutup. Nanti ada orang yang ngomong gini sama saya, lupa, lah kok kita nyontoh Islam? Salah. Justru Islam yang nyontoh kita, saudara. Ini kitab kan lebih tua. Ya. Kemudian kita baca lagi kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 88. 88 ayat yang ke-10. Mataku sayu karena penderitaanku. Ya Yahweh, aku berseru kepadamu setiap hari. Aku telah menengadahkan kedua tanganku kepadamu. Ini 3 ayat saja saya pikir sudah cukup, saudara. Nggak akan saudara ketemu doa tangan tertutup, tidak akan ada. Ya. Nah ini makanya saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh ini mesti lebih cermat ya. Jangan asal ikut, ya orang ngomong begini ikut aja gitu, nggak bisa, saudara. Kita harus kembali ke format aslinya. Tapi kalau orangnya mau seperti yang lama ya nggak apa-apa, itu bukan urusan saya. Ya, tapi saya sekedar memberikan pengetahuan. Kemudian istilah iblis juga tidak bisa kita pakai, saudara.
Kalau saudara lihat di dalam kitab suci, karena saya masih melihat ya banyak orang-orang percaya, pengagung Bapa Yahweh, masih menggunakan kata iblis. Itu salah, saudara. Iblis itu diambil dari Al-Quran. Di kitab Asyod, Ar-Rahman, dan surat Al-Hijr. Itu ada kalimat iblis, dan iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Padahal dalam teologi Ibrani nggak ada makhluk yang dibuat dari api. Yang dibilang iblis di kitab suci kita itu tulisannya Shin Tet Nun atau Satan. Paham Bapak Ibu? Jadi lebih baik kita menggunakan pola yang benar, saudara. Karena kalau kita ngomong iblis, asosiasi orang, apalagi yang mantan muslim, pasti akan oh ini berarti di Kristen ada juga ya, makhluk yang dibuat dari api. Nggak ada, saudara. Setan itu adalah malaikat yang jatuh. Makanya ditulis dengan kata Shin Tet Nun, 3 huruf. Bacanya Satan, saudara. Bukan iblis. Nah, kita harus semakin paham akan hal ini. Nah, sekarang kita meneliti tentang munculnya 4 sosok penunggang kuda. Itu adalah mewakili spirit perang, kelaparan, pemalsuan, tadi kita sudah lihat kepalsuan, kematian, bukan cuma kelompok negara saja, tetapi termasuk individu. Makanya waktu kemarin di Olimpiade itu ada penunggang kuda pada bermunculan. Tes. Ini sebetulnya adalah merupakan gambaran dari spirit atau energi yang sekarang sedang menguasai dunia. Ya. Nah ini kan kemarin itu saya ambil. Saya tidak akan tayangkan videonya karena kalau tayangkan video nanti kena copyright ya, lebih baik tak ambil gambarnya saja. Nah, ini gambarnya seperti itu ya. Ini persis kalau saya katakan ya, orang naik kuda mekanik ini ada beberapa kan, itu persis seperti dalam kitab Gilyahna pasal 6 atau kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata, bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Dan aku lihatlah seekor kuda putih dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur. Ini saya habiskan dulu aja ini ya. Ini gambar-gambar dari penunggang-penunggang kuda. Itu ada kuda merah, ada kuda putih, ada kuda hijau pucat dan sebagainya. Ya, nah sekarang ini kan semua ada semua ya. Nah kita mulai dari kuda putih, saudara. Ya, kuda putih saya akan bacakan lagi dari ayat 2. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang sebuah busur dan kepadanya diberikan sebuah mahkota, dan dia keluar untuk menaklukkan bahkan agar dia dapat ditaklukkan. Ini kuda putih ya, dan penunggangnya membawa apa? Busur, bukan membawa panah, saudara. Dalam terjemahan LAI masih menggunakan panah, itu salah. Yang betul busur. Ya. Ini adalah bicara tentang Mesias palsu, nabi palsu. Semua yang kelihatan putih, tapi palsu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada hari raya palsu, ada sakramen palsu, ada baptisan palsu, dan kepalsuan-kepalsuan yang lain tanpa orang tahu karena atributnya mirip dengan asli.
Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu pasal 19, itu berbeda sekali dengan kuda putih ini, saudara. Kita akan lihat sejenak Wahyu atau Kilyahna pasal 19 ayat 11 sampai ayat 13. Perhatikan. Ini datanya beda, saudara. Dan aku melihat surga yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar. Dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang mempunyai suatu nama yang tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya disebut Firman Elohim. Nah, ini berbeda, saudara. Antara Wahyu pasal 6 dengan Wahyu pasal 19 ini, sekalipun sama-sama kuda putih, tapi penunggangnya cuma pegang busur, nggak ada senjatanya, nggak ada panahnya. Makanya itu yang disebut dengan kepalsuan, saudara. Saya tidak perlu menceritakan tentang apa itu hari raya palsu, apa itu sakramen palsu, saya sudah saya terangkan barusan ya. Dan kepalsuan-kepalsuan yang lain, ada baptisan palsu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, kuda merah padam. Sekarang kita akan lihat kembali di ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat di Wahyu pasal 6, ayat yang keempat. Dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api. Dan kepada dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi. Juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain, dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Nah, atau kita baca aja semua ya. Dan ketika dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, marilah dan lihatlah. Aku melihat dan lihatlah seekor kuda hitam, dan yang menungganginya di atasnya memegang timbangan di tangannya. Ayat 6, dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan anggur itu. Dan ketika dia membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hijau pucat. Dan dia yang menunggang di atasnya namanya Kematian. Dan alam maut ikut bersamanya. Dan mereka yang telah diberikan wewenang untuk membunuh 1/4 bumi dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian oleh binatang-binatang buas. Pertanyaannya adalah, gambarannya sama, ada kuda tapi penunggangnya diplesetkan. Ya, kalau saudara lihat tadi kuda-kuda yang di Olimpiade itu nggak ada yang pegang busur, nggak ada, cuman kodenya saja muncul, saudara. Ya. Ini kita lihat ya yang pertama itu. Kuda putih terlebih dahulu. Ya, tadi kan ini kuda putih ya. Nah, yang menunggang kuda putih itu membawa busur. Ini dibicara tentang Mesias palsu. Saya ulang sedikit ya, karena ini harusnya formatnya begini. Ya. Mesias palsu. Apa saja dipalsukan, saudara. Ada nabi palsu, ada Mesias palsu, yang kelihatannya putih, nampaknya baik. Tapi palsu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada hari raya palsu, ada sakramen palsu, ada baptisan palsu, dan kepalsuan-kepalsuan yang lain tanpa orang tahu. Kenapa? Karena atributnya mirip, saudara. 11-12 lah kira-kira seperti itu. Kalau 11-300 kadon, saudara, terlalu jauh.
sehingga ketahuan. Tapi kalau 11-12 enggak ketahuan. Tapi kalau kita cermati, kita akan ngerti, gitu loh. Kemudian kuda merah padam mengambil damai sejahtera. Ini juga bicara tentang kemarahan. Artinya orang itu lebih mudah marah, ya. Orang lebih mudah emosi. Orang lebih mudah untuk menghancurkan. Nah, ini yang sangat mengerikan, saudara. Dan sekarang sedang terjadi di mana-mana. Jangan sekali-kali saudara menyinggung. Ya, kalau saudara menyinggung orang lain, wah, saudara bisa kena imbasnya, saudara. Ya, ini artinya orang mudah marah, emosi. Karena ada kuda itu bicara kekuatan, ya, energi. Kalau dulu Indonesia ini dikenal dengan negara yang murah senyum. Sekarang Indonesia di luar negeri dikenal sebagai negara yang penduduknya beringas, saudara. Beringas. Saya tadi juga melihat ada video orang berdoa di rumah dibubarkan massa. Beringas sekali. Jadi sangat mengerikan ini, saudara. Kemudian kuda hitam, penunggangnya bawa timbangan. Apakah artinya, saudara? Artinya timbangan itu bicara logika, saudara. Coba kita baca di dalam kitab Matai atau Matius pasal 5 ayat 15. Matius pasal 5 ayat 15. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar. Timbangan itu buat alat penakar bukan, saudara? Halo? Iya, ya. Nah, itu artinya timbangan, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Kalau manusia alat yang pakai untuk nimbang-nimbang apa, saudara? Otak, logika, ya. Makanya itu bicara tentang logika. Orang tidak lagi pegang firman sesuai format aslinya, tapi menggunakan logika berpikir. Kalau sudah menggunakan logika berpikir, maka dia bisa melebar. Bisa mengubah firman, bisa mengganti, bisa menambahi. Sementara ada peringatan di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal yang keempat ayat yang kedua, janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu dan tidak seharusnya menguranginya demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah aku perintahkan kepadamu. Wah, ini sekarang sedang terus bergerak, saudara. Ya, hati-hati sekarang kalau saudara nonton video di YouTube dengan format yang berbeda, saudara bisa dipelencengkan. Hati-hati, saudara. Kita harus masuk ke format yang benar, format yang asli. Ini akhir zaman. Kita kadang tidak bisa ngerti, oh ini palsu atau tidak. Wes ngikut wae. Padahal kalau dicocokkan dengan firman enggak ada, saudara. Nah, kemudian kuda hijau pucat. Nah, coba. Dikatakan penunggangnya diberi kuasa untuk membunuh 1/4 bumi dengan pedang, kelaparan, dan kematian oleh siapa? Binatang-binatang buas. Ini bicara tentang 666 yang simulasinya sudah terjadi dan akan terjadi lagi, saudara. Ya. Jadi saudara sekarang tahu kan? Binatang buas itu dalam bahasa Inggrisnya apa? The beast, betul, the beast, saudara. Nah, sekarang coba kita baca Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Wahyu 6 ayat 8 dikatakan begini. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggang di atasnya namanya kematian, dan alam maut ikut bersamanya, dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas 1/4 bumi dengan pedang,
dengan kelaparan, dan dengan kematian oleh binatang-binatang buas di bumi. Itulah yang disebut the beast, saudara. Nah, kita lihat teks aslinya di dalam pola Ibrani. Untuk jelasnya, kita bisa lihat di kitab ini. Apakah yang dimaksud dengan binatang buas itu? Kita baca lagi di dalam kitab Wahyu atau Kilyahna pasal 13 ayat 17 sampai 18. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu di bilangan namanya. Inilah hikmat. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Nah, coba saudara lihat di kitab Kilyahna ini, ya, pasal 6 ayat yang ke-8, saudara, di sana saya garis-garisi merah itu. Ya. Itu bukan menggunakan kata Hades seperti dalam teks bahasa Yunani. Kalau di bahasa Yunani tertulis Hades, ya. Ya, Hades. Makanya kita lebih suka menggunakan kata Sheol. Aslinya kan itu, Sheol, ya. Shin, Aleph, Waw, Lamed, itu Sheol, saudara-saudara. Dan di situ dikatakan the wild beast. Nah, sekarang kalau kita lihat the wild beast 666. Nah, ini dia 666, saudara. Ya. VACCINATIONV. Ya, itu gitu, kayak gitu kira-kira ya. Itu kenapa jumlahnya 666 ya, saudara? Kenapa enggak 665 saja? Kenapa tidak 667 saja, saudara? Kitab suci sudah menulisnya. Ya. Dan saudara lihat yang di sebelah kanan, semua sudah terbuka. Dan ingat, tadi kuda hijau pucat itu bicara tentang ini, saudara. Dan saya kasih tahu, dalam waktu yang tidak lama lagi, akan ada serangan kembali. Sampai banyak yang mati seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tapi kita harus tetap bertahan dalam iman. Amin. Kita harus tahu bahwa masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Ya. Dari keempat penunggang ini, penunggang kuda ini adalah kekuatan yang membuat manusia mengalami banyak penderitaan sampai kita mengalami rapture. Pernah ada salah satu petinggi dari sono, si mata satu, itu ngomong begini, dunia tidak akan bisa seperti dulu lagi. Tetapi dunia sudah berubah. Kita masuk dalam perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan terang-terangan. Mereka bahkan sudah menguasai semua platform internet manapun juga. Beberapa video saya yang saya coba unggah di platform yang lain kena di-tag juga, dihapus juga. Saya coba beberapa situs, bahkan bukan YouTube, kena ban juga, saudara. Hanya ada satu yang tidak, yaitu archive.org. Cuman sayang sekali internet ini tidak mendapat, atau platform ini tidak mendapat dukungan dari Amerika, sehingga ibarat seperti nenek-nenek yang jalannya pelan sekali. Orang nggak akan tertarik masuk ke situ, saudara. Hanya itu satu. Tapi kalau seperti YouTube, cepat sekali karena iklannya banyak, saudara. Dia dapat bayaran dari iklan. Saya juga berharap ya materi ini nggak kena ban, saudara. Ya. Nah, kita kembali, saudara. Mereka atau kuasa kegelapan itu sudah memberikan kode tentang apa yang sedang mereka rencanakan ke depannya. Yang pertama, penunggang kuda putih, nabi palsu yang ngaku-ngaku nabi, Mesias palsu, perjamuan kudus palsu, untuk pemujaan dewa anggur Dionysus sedang menyiapkan kekacauan
bencana sebelum datangnya anti Hamasiyah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ritual munculnya kuda-kuda itu artinya mereka sekarang sudah siap untuk segera mengambil alih kekuasaan dunia ini. Masih ingat pembukaan Olimpiade yang lalu yang menampilkan tempat-tempat tidur? Itu semua sudah kejadian. Saya coba cari di internet, enggak ada, sudah hilang. Ya. Yang ketiga, kuda ini artinya bicara tentang kekuatan yang tidak bisa dilawan. Mereka secara diam-diam sudah menguasai semua platform manapun di dunia internet, saudara. Baik dunia makanan, dunia olahraga, semua sudah dikuasai. Faktanya olahraga di Perancis ini betul-betul total dikuasai mereka. Mereka mau mengecam apapun, paling ya mereka bilang, maaf ya, saya salah. Selesai kan? Tapi spiritnya terus bergerak, saudara. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Kenalilah kode-kodenya dan ambil sikap, jangan pakai pola pokoknya dan lain-lain. Ya, ini zaman akhir. Yang belum baptis pembaharuan, ayo segera agar spirit itu tidak tuntut kita di pengadilan nanti. Kemudian ada satu ritual lagi, saudara, yang ada di Olimpiade kemarin. Saudara lihat di situ yang paling dominan apa? Di gambar ini yang dominan apa? Lembu emas, saudara. Nah, ini dia. Pertunjukan lembu emas itu mirip antara Mose yang turun gunung dari Gunung Sinai. Lalu ada apa di sana? Peristiwa apa ketika Mose turun dari gunung? Ada dua pilihan ekstrim, yaitu Yahweh atau yang lain. Dan saya anjurkan, khususnya bagi teman-teman saya pendeta, ya, jangan kamu berani campur-campur dengan nama yang lain. Itu sebuah kekejian bagi Tuhan. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Ya. Jangan dicampur-campur cari amannya, supaya diterima kelompok pengagung Bapak Yahweh dan kelompok yang lain. Itu sebuah kekejian. Tidak boleh. Nama kudus harus tetap dipegang. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada sebuah kode bahwa kita sudah ada di zaman akhir. Hanya dengan satu pilihan, Yahweh atau tidak sama sekali. Ya, jangan coba-coba main campur-campur, saudara. Anda merusak, kalau orang sini bilang akidah atau konsep teologi Ibrani, ya, yang dikenal dengan replacement theology. Tidak boleh. Jangan tunda. Jangan sampai saudara baptis lalu nanti tunggu bareng sama teman. Atau saudara berkat nanti tunggu hari ulang tahun. Ingat, waktunya sudah sangat singkat. Dan kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Saya berulang kali memberikan pemahaman. Jangan sampai saudara nanti berdiri di kursi pengadilan Tuhan. Ada ayat yang berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di Samaim atau di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di Samaim atau di sorga. Nah, nanti jangan sampai saudara saat ada di kursi pengadilan, dua spirit itu akan datang dan berkata, Tuhan, orang ini milik saya. Karena dulu dia dimeterai dalam baptisan ikatan nama saya. Ngeri loh saudara, betul-betul mengerikan. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau saudara, teman-teman saya, ya, yang membaptis pembaharuan, jangan lupa lakukan pemutusan hubungan dengan nama lama. Ingat itu, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika nanti di kursi pengadilan, orang bilang, loh, ini milik saya. Tuhan bilang, oh, enggak bisa, dia sudah diputuskan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari saudara yang berkata begini, loh Pak, saya lupa dulu waktu saya dibaptis,
saya sudah diputuskan atau belum sama Pak Pendeta? Nggak usah khawatir, saudara. Jangan ketakutan lalu minta baptis lagi, nggak usah. Ya, karena baptisan yang benar itu hanya 1 kali. Ya, kalau 2 kali itu sama mempermainkan Tuhan. Lebih baik saudara berdoa minta ampun sendiri. Saya putuskan hubungan saya dengan nama lama, selesai. Paham Bapak Ibu? Ya, khususnya bagi saudara-saudara yang mungkin masih bingung, karena banyak yang tanya sama saya, Pak, saya lupa dulu Pak Pendeta saya membaptisnya ada pemutusan atau tidak. No problem, putuskan sendiri kalau saudara lupa, ya Bapak Ibu. Dan ini yang saya katakan, waktu kita sudah tidak lama lagi. Saya bersyukur kalau saat ini saya membaptis orang, ya itu sudah lebih dari 3.000 saudara. Baik baptisan yang langsung datang ke Magelang maupun streaming. Ya. Ini saya tadi juga sebetulnya jam 12 siang saya mau membaptis streaming dari Papua, tetapi karena airnya lambat, saya bilang udah besok saja ditunda, ya supaya penuh. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan main-main. Kita berurusan dengan pemilik Syamain. Kita berurusan dengan pemberi nafas hidup kita. Kita harus semakin mencintai, waktunya tidak lama. Kalau saudara sampai ketinggalan, saudara punya kekayaan berapapun, 0, nggak bisa dipakai. Kecuali saudara mau jadi membernya mereka, baru boleh. Ya, tapi kalau tidak, ya silahkan Anda keluar dari rumah. Mau berapapun rekening saudara, akan berubah jadi 0, saudara. Jadi saat ini ayo kita lebih sungguh-sungguh. Ada kesempatan baptis, segera baptis, ya. Jangan sampai nanti ada tuntutan di kursi pengadilan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan biarlah kami akan lebih dekat, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, waktu kami sudah tidak lama. Tapi kami makin mencintai Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem leka. Shalom. Baruk atapair faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friatmat kau frifahem teka syekar ala pekawe steroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat malam, selamat pulang Bapak Yahweh memberkati. Amin. Sampai jumpa di acara ibadah selanjutnya. Haleluya. Bapak Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap-sialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di